Oh. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bapak Irfan telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu melengkapi tugas kami di mata kuliah Pancasila yang tentunya mata kuliah wajib di hampir semua kampus Indonesia. Nah, kali ini kita membawa tugas yang berjudul implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemilu di Indonesia. Nah, berhubung Bapak juga pernah ngajar Pancasila waktu saya SMA, dan sekarang mungkin bidangnya bisa Bapak membantu. Mungkin langsung ke pertanyaannya Pak ya. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama kan, akhir-akhir ini sering muncul pandangan bahwa arah demokrasi di Indonesia itu kan mulai bergeser dari awalnya gitu Pak ya. Banyak yang menilai praktik kita cenderung lebih mengedepankan kepentingan kekuasaan gitu Pak dibanding nilai-nilai moral yang ada di dalam Pancasila gitu Pak. Nah, dalam pandangan Bapak sih seberapa besar sebenarnya peran nilai-nilai Pancasila dalam menjaga agar demokrasi dalam pelaksanaan pemilu itu tetap menyesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia gitu Pak. Dan masih apa nilai-nilai itu masih jadi acuan utama di dalam pemilu gitu Pak? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya suara saya masuk? Masuk Pak. Jadi ini ya, perihal demokrasi Indonesia pada hari ini dan apakah nilai Pancasila sudah terimplementasi secara sepenuhnya di dalam proses demokrasi di negara kita. Saya rasa demokrasi sekarang itu, demokrasi pada zaman modern ini, khususnya yang terjadi di Indonesia itu lebih atau cenderung ke dalam demokrasi yang prosedural saja. Masih belum menyentuh demokrasi yang substansial. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada sistem demokrasi yang modern, partai politik pada hari ini tidak hanya bertindak sebagai instrumen elektoral saja dalam meraih kekuasaan, tetapi juga sebagai pilar pendidikan politik. Nah, itu yang harus ditekankan bagi para pelaku demokrasi di Indonesia hari ini, dan pembinaan karakter warga negara tentunya. Nah, di sini secara normatif memang partai politik khususnya sebagai pilar untuk kita berbicara pemilu, kita juga pasti berhubungannya sama partai politik, Betul Pak. Nah, di sini fungsi strategis daripada partai politik tentunya membangun kesadaran politik masyarakat, membina nilai-nilai kebangsaan, serta membentuk karakter generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Nah, tentunya kenapa tadi saya bilang demokrasi di negara kita ini masih demokrasi yang prosedural, bukan demokrasi yang substansial, karena masih adanya pergeseran nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang pertama, misal contoh, kita masuk ke dalam Pancasila sebagai dasar etika dan politik. Yang pertama, sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya pemilu harus menjunjung moral, kejujuran, anti politik uang. Sedangkan di negara kita banyak sekali, ini kita berbicara real di lapangan ya, banyak sekali yang masih menggunakan politik uang. Terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pemilu ini kan harus menghormati martabat manusia. Kita itu jangan berfokus pada kemanusiaan yang adil, cuma adilnya aja, tapi di sisi lain manusia itu harus beradab. Karena lebih daripada ilmu itu ada adab gitu kan. Terus yang ketiga ada persatuan Indonesia. Pemilu bukan ajang memecah belah, tapi memperkuat persaudaraan nasional dan memperkokoh semangat kebangsaan. Terus yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat, jadi harus dijalankan secara bijaksana. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilu harus menghasilkan kebijakan dan pemimpin yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat banyak, bukan hanya segelintir orang saja. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya nilai-nilai Pancasila. Bung Karno pernah bilang bahwa ada yang istilahnya sosiodemokrasi. Dalam pidato 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni
1945 beliau bilang demokrasi di Indonesia itu bukan cuma demokrasi politik saja, tetapi harus adanya demokrasi ekonomi. Kalau misalkan demokrasi politik, apa bedanya demokrasi kita dengan demokrasi yang ada di Amerika? Sistem politiknya, sistem ekonominya di sana masih kapitalisme. Tapi kan untuk di kita harus dibersamai dengan demokrasi ekonomi juga gitu mungkin ya, untuk ya sedikit jawaban dari saya. Oke Pak, makasih Pak. Terus kan berarti kesimpulannya bahwa tadi dari masih modern, yang di kondisi demokrasi yang modern ini belum prosedural, masih substansial berarti Pak ya kesimpulannya. Terus belum ada dari masih partai prosedural bukan substansial. Kebalik. Astagfirullah, sorry Pak. Terus masih belum dari peran partai politik sebagai lembaga pendidikan belum terlaksanakan sebagai fungsionalismenya gitu Pak ya. Ya, belum tercapai secara sepenuhnya karena kita lihat partai politik ini hanya mesin pendulang suara saja. Betul, sebagai kendaraan doang Pak berarti ya. Siap. Mungkin ke pertanyaan yang selanjutnya, dari yang tadi masih nyambung mungkin Pak, faktor apa sih yang paling mempengaruhi dari perubahan-perubahan dari zaman dulu ke sekarang gitu Pak? Dari politik uang misal. Nah, sebetulnya ini masuk ke dalam kesadaran ya, bagaimana cara pendidikan politik kita hadir di masyarakat. Ini kan bukan cuma pendidikan politik ini bukan cuma tugas dari partai politik saja. Pertama di sisi lain ini juga tugas daripada pemegang kekuasaan, bagaimana cara mereka mencontohkan sikap-sikap integritas. Nah, integritas ini kan salah satu dari 5 nilai esensial pendidikan karakter. Jadi bagaimana sih seorang pemimpin selaku public figure, terus di samping itu juga peran daripada guru-guru di sekolah. Contoh dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Bagi saya, karena saya ada di bidang pendidik dan keilmuan dan pendidikan kewarganegaraan, itu sudah hal yang lumrah. Guru itu membicarakan bagaimana kondisi politik di Indonesia. Karena kalau misalkan kita berbicara pendidikan kewarganegaraan, itu kaitan eratnya dengan kontroversial issues dan current issues. Jadi isu yang kontroversial juga isu terkini. Nah, itulah hal-hal yang harus dibahas. Supaya apa? Supaya tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa kan bukan cuma kita cerdas secara intelektual saja, tetapi cerdas dalam bersikap, berpolitik, bagaimana politik ini mengedepankan nilai-nilai moral, yang mana nilai-nilai moral harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Itu mungkin berarti. Berarti itu dari kesadaran masih banyak orang yang apatisme terhadap politik, dari mungkin kurangnya dari lembaga pendidikan di sekolah juga yang kurang ngasih pembahasan tertuju pada politik gitu Pak ya. Kalau di PKN beda kan Pak ya? Iya. Karena saya rasa kalau misalkan kita berbicara praktik di lapangan gitu ya, ataupun buku teks ketika yang dipegang oleh siswa maupun guru itu cenderung kepada hal-hal yang teoritis. Misalkan apa yang dimaksud dengan HAM. Betul. Itu kan sangat teoritis, tapi kita tidak belajar bagaimana cara kita mempertahankan HAM, bagaimana cara kita melaksanakan kewajiban tersebut, itu kan sebagai warga negara. Oke. Terus Pak, pertanyaan ketiga, pertanyaan selanjutnya sama Rizky mungkin. Sama Rizky. Jadi lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Kalau kita lihat
Ada Pak. Coba gimana? Bentar. Kemarin juga om kagok lah poin lain ini. Baik. Pertanyaan ketiga ini lebih kepada nilai sila yang ketiga Pak. Mungkin kan kalau kita lihat di lapangan saat menjelang pemilu gitu Pak, isu apa ya politik identitas tuh kan seringkali memperpecah masyarakat dan mencuat hubungan antar kelompok menjadi tegang gitu Pak ya. Nah kan ini bertentangan sama nilai Pancasila ketiga gitu ya Pak ya, Persatuan Indonesia. Nah, pertanyaannya apa masyarakat Indonesia itu udah cukup dewasa untuk membedakan antara perbedaan pilihan politik atau dengan perpecahan bangsa? Begitu, Pak. Oke. Ini kita berbicara realitas di lapangan ya. Ya, boleh. Semua. Jadi kalau misalkan saya menilai apa yang saya lihat di lapangan, kalau misalkan masih adanya politik identitas, ya gitu. Kalau di Indonesia Betul. cenderung masih tinggi angka politik identitasnya, karena bisa teman-teman lihat di berbagai daerah itu selalu adanya pembunuhan karakter dari seseorang yang tidak sejalan dengan sikap politik incumbent misal. Contoh ada calon baru yang beragama minoritas hadir ikut kontestasi dalam misalkan entah itu pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, itu cenderung isunya selalu dimainkan. Betul. Nah, itu betul tadi apa kata Reksa bahwa itu masih bertentangan dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia itu ya. Persatuan Indonesia. Jadi harus kita pahami bahwa untuk nilai-nilai Pancasila ini kita itu tidak boleh mengartikan semuanya secara vertikal. Contoh misalnya sila pertama lebih esensial atau lebih penting dibanding sila kedua. Nah itu kekeliruan dalam berpikir menurut saya. Ya, benar. Jadi pengertian nilai-nilai Pancasila itu harus diartikan kalau misalkan diibaratkan gambar itu pentagon gitu. Ya oke, pentagon. Jadi saling berhubungan sekaligus saling membatasi. Ya. Benar. Kayak seperti misal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita kan bukan negara yang berdasarkan atas satu agama tertentu. Betul, banyak. Ya. Beragam. Ada banyak, ada beragam, ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia. Pembatasnya apa? Pembatasnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus berlaku adil, juga kita harus beradab kepada saudara-saudara kita yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda pilihan politik. Kan. Contoh misalkan selanjutnya sila Persatuan Indonesia. Ini kan membahas tentang nilai-nilai nasionalisme ya, sila ketiga itu. Apa sih pembatasnya? Apa sih pembatas daripada sila ketiga itu? Sila ketiga itu. Contoh pembatasnya adalah sila kedua. Kenapa sila kedua? Apa bedanya kalau misalkan kita nasionalisme tetapi mengecilkan bangsa lain? Itu sama halnya kita seperti Adolf Hitler dulu. Ya. Mengagung-agungkan bangsa Arya lalu melakukan genosida kepada bangsa Yahudi, bangsa lain gitu, bangsa Yahudi dengan fasismenya Pak ya. Iya, apa bedanya dengan fasis gitu kan? Betul, kalau kita ultranasionalisme ya mungkin gitulah, karena bisa dilihat di lapangan masih banyak terjadi pergeseran nilai di sila ketiga khususnya dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu saya tadi kan di awal bilang demokrasi di Indonesia itu masih demokrasi yang prosedural, tidak substansial. Kalau sudah menyentuh substansial mungkin nilai-nilai Pancasilanya akan terimplementasi dengan baik. Oke, setuju. Nah, lalu sekarang ke apa ya Pak? Kebalikannya lah. Kan tapi ada juga dari masyarakat yang menjaga nilai persatuan itu dengan tidak tidak terpengaruh oleh politik identitas. Nah itu tuh menurut Bapak
selain faktor dari kesadaran, apa ada lembaga atau dari tokoh masyarakat itu ngaruh nggak Pak untuk menjaga meredam perpecahan itu Pak? Oke. Jadi tentu sangat berpengaruh, Ya. sangat berpengaruh. Selain kesadaran Pak ya? Ya, selain kesadaran dari dirinya sendiri, faktor eksternal lain sangat berpengaruh untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Seperti misalnya contoh dari si calon yang bersangkutan apakah sudah mencontohkan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum? Ya. Kalau misalkan kita lihat, jika memang, karena gini loh, banyak sekali orang yang tergiring secara opini oleh seorang tokoh. Benar. Doktrin ya Pak, kasarnya. Ya, terdoktrin, terprovokasi gitu kan. Ya. Itu faktor daripada public figure ini sangat sangat berpengaruh bagi kesadaran setiap orang, khususnya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus melihat juga faktor internal dari diri mereka sendiri. Di sisi lain, faktor eksternalnya harus kita lihat. Oh, si calonnya ini membawa politik identitas. Oh, si calonnya ini mengajarkan kita untuk saling menghargai atau mengajarkan kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Kita paling lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kita membahas tentang sila keempat. Nah, sila keempat kan mengajarkan tentang kerakyatan dan musyawarah. Tapi sistem pemilu langsung kita kan sekarang cenderung sangat kompetitif. Bahwa kadang mengarah pada konflik antar pendukung. Nah, dalam pandangan Bapak gitu ya, apakah nilai-nilai musyawarah dan kebijaksanaan masih bisa diterapkan di dalam sistem yang sifatnya kompetitif seperti sekarang, dan atau perlu ada cara baru agar semangat hikmat kebijaksanaan itu tetap bisa hidup di tengah realitas politik modern? Mungkin perihal implementasi nilai sila keempat di demokrasi modern kita di Indonesia kan? Ya Pak. Nah, apakah masih bisa gitu ya? Cenderung masih bisa. Kalau saya sih masih optimis bahwa nilai sila keempat ini masih bisa kita implementasikan. Jadi kan pemilu ini adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara bijaksana, bukan manipulatif gitu kan. Tapi banyak yang masih manipulatif lah dalam proses demokrasi di kita kan. Nah di sini perannya siapa sih? Dari peran untuk menjaga nilai sila keempat agar tetap terimplementasi dalam gerakan demokrasi modern di Indonesia. Pertama itu peran dari pelaku politik itu sendiri dalam artian calon, misalkan partai politik. Nah, yang kedua oleh mahasiswa. Mahasiswa ini kan sebagai, kalau orang-orang bilang agent of change kan. Betul. Tapi kalau saya rasa mahasiswa ini bukan sebagai agent of change, tetapi harus sebagai lokomotif of change. Kalau agent of change itu lebih kepada perubahan terhadap diri sendiri gitu. Tapi kalau misalkan lokomotif of change, misalkan di sini Rizky melakukan sebuah perubahan yang revolusioner. Nah, di belakang Rizky itu membawa orang-orang di belakangnya, membawa Reksa, membawa 2 orang temannya. Ya. Sekarang misalkan Reksa melakukan sebuah perubahan yang revolusioner untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Reksa ini jangan terfokus kepada diri Reksa sendiri, tapi harus bisa mempengaruhi banyak orang gitu loh. Betul. Nah, itulah pentingnya bagaimana mahasiswa sebagai lokomotif of change. Nah, kadang politik kita ini kan tadi teman-teman bilang bahwa sistem politik di kita atau sistem pemilu di kita itu lebih cenderung kompetitif kan. Ya. So,
Tapi kalau misalkan kita lihat ini sebetulnya apa ya? Ada dua pandangan, ada dua pandangan beberapa tokoh di Indonesia terkait pelaksanaan sistem politik ataupun sistem pemilu lah di Indonesia. Yang pertama, pandangannya itu adalah sistem demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini seperti apa yang kita laksanakan hari ini, one man one vote gitu loh, dalam memilih kepala negara. Nah, di sisi lain ada yang berpendapat ada yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang tidak langsung yang digunakan Indonesia sebelum masa reformasi, pemilihan kepala negara sebelum masa reformasi. Jadi sistem demokrasi langsung ini kan kita hanya memilih wakil-wakil kita kan, hanya legislatifnya aja kita pilih. Nah, pemilihan presidennya itu dilakukan oleh MPR secara musyawarah. Betul. Ya, betul. Zaman Orde Baru, Pak. Ya, zaman Orde Baru kan seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa itu yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena musyawarah pemilu di kita itu harus berdasarkan ibaratnya diwakilkan oleh legislatif gitu ya, Pak ya? Ya, diwakilkan oleh legislatif. Tapi di sisi lain kita juga ada trauma dalam berpolitik seperti itu. Ya, karena itu mungkin bisa menyebabkan nilai otoriter. Apa bahasanya otoritarisme. Nah, misalkan kita lihat zaman Orde Baru kan 32 tahun pemimpin tidak berganti. Iya, betul, Pak. Terus sistemnya dipegang oleh satu orang gitu kan. Karena atau didominasi oleh salah satu partai politik tertentu. Itulah yang membuat banyak orang seakan-akan trauma dalam proses pemilihan demokrasi tidak langsung. Betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi ini pertanyaan yang ini tuh nyambung. Udah kejawab sama tadi juga sih sebenarnya, karena ya itu karena banyak kurangnya pendidikan, makanya banyak yang terpengaruh oleh tokoh media. Jadi pertanyaan selanjutnya aja lah. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Soalnya kan tadi kan dari sila keempat tuh sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi udah terjawab juga sama Bapak. Paling kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang sila kelima. Nah, kalau kita bicara soal sila kelima ya Pak, tentunya bicara tentang keadilan. Tapi dalam pemilu kita sering lihat calon dengan modal besar cenderung punya peluang lebih besar juga Pak. Money Pak. Money politik. Nah, ya, terus nih bagaimana? Benar Pak. Bagaimana Bapak melihat fenomena ketimpangan ini? Apakah sistem politik kita sudah cukup adil bagi semua kalangan untuk bisa berkompetisi secara setara, atau justru masih berpihak pada mereka yang punya kekuatan finansial dan jaringan politik yang besar? Jadi terkait pelaksanaan sila kelima ya, apakah adil terhadap orang yang tidak punya uang tetapi punya niatan baik untuk memimpin bangsa serta jaringan politik ya. Nah, kalau saya lihat sejauh mata memandang itu implementasi dari sila kelima itu masih belum terlaksana karena tadi kan teman-teman bilang masih marak money politik. Kan? Kita lihat bedanya money politik dengan cost politik kan harus dibedakan. Siap. Ya. Kalau cost politik itu misalkan Reksa mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Pastikan Reksa butuh namanya biaya kampanye kan. Betul. Salah satunya pertama untuk membangun tim kampanye Reksa sendiri. Itu kan pasti harus ya, ibaratnya adalah buat mereka makan. Kan mereka kan enggak rasional ya Pak. Bukan LSM, bukan yang cuma-cuma untuk bekerja, pasti ada anak istri yang harus mereka kasih makan di rumah. Terus yang kedua, misalkan mereka mau memasang banner di jalan, itu kan yang pertama harus print bannernya, harus membayar orang yang memasang bannernya. Nggak mungkin kan teman-teman sendiri, masa anggota dewan yang masang bannernya sendiri gitu kan. Iya Pak. Terus penjaringan aspirasi juga kan pasti harus memerlukan tempat seperti sewa
aula serbaguna, Betul. membeli makan minum. Nah itulah contoh daripada kos politik. Nah beda lagi dengan money politik. Jadi money politik itu lebih kepada penggiringan elektoral. Misalkan dari daerah tertentu, oh ini nih kiranya yang bukan wilayah pemilih saya. Nah kita masuk ke sana, kita iming-imingi, Betul. ayo pilih saya, nanti saya kasih uang per kepala 500.000 gitu kan. Ya. Satu kakak berapa kepala, kurang lebih 3 mungkin. Berarti satu kakak bisa memegang uang 1,5 juta. Nah, Nah itulah yang namanya money politik. Banyak sekali marak di negara kita. Tentunya sistem politiknya yang harus dibenahi, bahwa pendidikan karakternya yang harus dikencangkan gitu kan. Entah itu pendidikan formal maupun non formal. Kalau misalkan kita berbicara pendidikan karakter kan ada 3 katanya. Ada 3 pendidikan yang harus dilaksanakan dalam pendidikan karakter. Yang pertama moral feeling gitu kan, kesadaran diri, harga diri, empati, cinta dan lain sebagainya, itu ada yang namanya moral feeling. Yang kedua moral knowing. Jadi kita itu harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Keamanan untuk bersikap baik pada pengetahuan moral tersebut. Terus yang ketiga ada moral action, bagaimana kita melaksanakan pendidikan karakter tersebut. Nah ketika ketiga moral ini sudah terlaksana, saya kira money politik itu tidak akan terjadi. Oke. Jadi pendidikan karakter, kuncinya pendidikan karakter, pendidikan politik, juga kader yang berintegritas. Mungkin itu 3 kunci bagaimana supaya money politik ini bisa diberantas, supaya sistem politik di Indonesia ini bisa cenderung kepada berlakunya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemilih itu harus menghasilkan kebijakan dan pemimpin yang berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak, bukan kelompok tertentu kan. Setelah dia terpilih pun dia harus mementingkan konstituennya kan. Itulah gunanya adanya reses. Jadi Betul. reses ini kan anggota dewan yang kembali ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi. Nah itulah fungsinya reses sebenarnya. Ada anggarannya nggak? Ada anggaran reses. Oleh setiap anggota dewan punya anggaran reses. Oleh karena itu berlakukanlah reses sebaik mungkin untuk menyerap aspirasi rakyat dengan sebaik-baik mungkin, bukan untuk kelompok kepentingan tertentu. Kadang ada beberapa oknum pejabat di kita, ada yang jual-jual proyek kan. Ya Pak, betul. Ada yang jual proyek, misalkan si A itu pengusaha besar. Nah, si A itu titip ke salah satu anggota dewan, bos titip ini dong, titip supaya perizinan, misalnya perizinan politik balas budi PT. Ya itu politik balas budi bisa sangat sering terjadi. Ya. Kita tidak boleh menutup mata, menutup telinga akan kejadian hal tersebut. Kita harus sadar supaya negara kita juga bisa maju gitu dalam hal berpolitik ataupun bernegara nanti. Berarti itu anggota dewan harus baik lagi kepada daerah pemilihannya atas legitimasi dan akuntabilitas di daerahnya gitu Pak ya. Iya, jadi harus mementingkan kesejahteraan Kan ini rakyatnya. paling yang realistis terjadi yang di lapangan kan tadi Bapak udah bilang kalau dikuatkan di lembaga pendidikan karakter sama pendidikan formalnya Pak nih. Kan ini tapi kita lihat realistis di lapangannya kalau itu dari zaman dulu juga udah selalu ada yang bilang seperti itu tapi tidak terimplementasi dengan benar gitu Pak ya, atau lewat lembaga pendidikannya. Nah menurut Bapak nih apa sih yang paling realistis aja lah Pak, langkah yang paling realistis untuk merubah itu Pak? Langkah yang paling realistis kalian contoh untuk kalian di kampus gitu ya. Ya. Untuk generasi muda khususnya kalian ya ikut Organisasi. Ikut organisasi, Ya, ikut bagaimana tata cara jalannya politik kampus dengan baik dan benar gitu kan. Belajar bagaimana caranya melobi seseorang, tapi tidak dengan cara uang. Ya.
Oke. Coba kalian tawarkan program-program yang menjadi program unggulan kalian, yang kalian tawarkan. Kalian kan punya hasrat berpolitik, punya libido politik kalau orang-orang di luar sana bilang. Nah, kalian bukan cuma punya nafsunya saja gitu kan, tapi coba tawarkan hal-hal yang memang lebih realistis. Nah, itulah contoh bagaimana calon pemimpin yang baik dan benar. Di sisi lain, Oke. tadi kembali lagi pendidikan karakter, pendidikan politik Ya. itu sangat Wajib. wajib dilaksanakan. Entah itu dari lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal. Satu lagi, keluarga, itu yang paling penting. Oh, iya. Lingkungan juga ya Pak. Lingkungan. Ya, lingkungan entah itu di tongkrongan, di sekolah, Iya. ataupun baik di lingkungan masyarakat lainnya, itu yang paling penting. Itu sangat berpengaruh dalam pola pikir generasi muda. Gitu. Ya, soalnya Pak, masih betul. banyak yang apatisme juga Pak ya. Pak kan jangan sampai apatis gitu. Lah, Pan, aku menanya soal tadi kan Bapak masalah host money sama politik money ya. ya. Nah, kan di Indonesia sendiri kan kalau mau ada kampanye gitu kan otomatis ada yang ke rumah nih Pak, bagi-bagi uang gitu. Nah, itu tuh masuknya ke host money atau politik money Pak? Baik, jadi kalau saya nilai, kalau misalkan ke rumah, cenderung ke rumah terus bagi-bagi uang, Iya. termasuk ke dalam money politik. Jadi money politik itu lebih kepada penggiringan. Niat kita menggiring enggak gitu. Beda kalau misalkan cost politik. Cost politik kan itu untuk akomodasi bagaimana Visi Pak. proses kampanye kita itu lancar. Ya. Jadi kalau misalkan kita lebih kepada kembalinya kepada apa ya, feedbacknya kepada pelaksanaan kampanye gitu. Kalau cost politik gitu. Tapi kalau misalkan money politik itu lebih kepada penggiringan opini, penggiringan suara supaya warga-warga di sana bisa memilih kita. Ya. Kalau datang ke rumah, ibu ini bansosnya, tapi jangan Ya, kan banyak yang gitu ya Pak. jangan lupa pilih nomor 2 gitu kan. Contoh itu contoh. Nah Pak kan terus itu harusnya ada dari lembaga yang pengawas ya, pasti itunya dari Bawaslu Pak namanya ya Pak. Ya, Nah kemarin kita juga ngobrol sama Bawaslu kalau ada salah satu contoh nyata terjadi pelanggaran money politik di Kota Cimahi, Bawaslu Kota Cimahi. ya. Terus- itu Bawaslu-nya siapa? Bang Patin. Iya Pak namanya lupa kemarin. Iya Pak Pak Fatin. Apa? Pak siapa sih? Iya. Ya Iya, pokoknya Pak. dia tuh ceritain kalau terdapat salah satu orang yang menggunakan money politik dan tapi ternyata yang melaporkannya juga dia pernah punya kasus yang sama sebelumnya. Nah, kenapa sih lembaga-lembaga ini tuh si Bawaslu nggak bisa menindak langsung gitu Pak? Harus ada proses dari kejaksaan atau polisi sih? Iya, ya, Gakumdu. Kamu juga ya itu lembaga itu Pak. Gakumdu. Jadi memang Emang nggak seribut bisa- itu birokrasi di negara kita Pak? ya tagline di negara kita memang awalnya itu kan reformasi birokrasi kan. Ya, Reformasi birokrasi, tapi memang pada kenyataannya reformasi birokrasi ini belum terlaksana secara betul. Itu harus ada proses gakumdu kalau misalkan ada pelanggaran pemilu. Contoh misalkan harus ada keselarasan antara para penegak hukum terpadu ini. Contoh penegak hukum di dalam pemilu kan ada Bawaslu, iya. ada kejaksaan, ada kepolisian. Ya. Kalau nggak salah 3 atau ada lagi. Sudah. Sama yang tadi bilang. Kalau nggak salah 3 itu. Iya. Nah, dalam 3 ini harus harus bersinergi. Harus bersinergi. Ketika memang semuanya bilang iya, iya nih ada pelanggaran politik, iya nih ada penggunaan money politik oleh seseorang. Nah, itu baru bisa diproses. Tapi kalau misalkan ada ketidaksesuaian antara tiga lembaga ini dalam proses pengawasan gitu, Ya. itu cenderung prosesnya kurang gampang ya, sulit rumit. Rumit. Iya benar. Rumit gitu. Ya. Harus ada kesesuaian terlebih dahulu dari ketiga lembaga tersebut supaya bisa diproses secara langsung. Nah, biasanya yang
apa ya, Realitasnya. realitas justru yang salah satu di antara ketiga lembaga ini yang cenderung bermain nih. Ya malah sama-sama bermain ya Pak. Ya, kita sama-sama tahu lah, oke, kita saling tutup, jaga rahasia kita kan, kita sama-sama diuntungkan, oke, gas. Ya. Mungkin itu kondisi objektif lah ya, kondisi objektif di lapangan. Kita tidak mendiskreditkan salah satu pihak tertentu, tapi kata Reksa dan kata Rizky tadi pernah ada, tetapi yang melaporkannya juga pernah melakukan. Ya. Ibaratnya itu mah nggak clear aja dalam pembagiannya. Iya betul. Kalau bagiannya clear ya sama-sama lah mereka. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Sekarang Siap, ya. lebih ke apa ya? Refleksi doang sih pertanyaan, kan kita sebagai anak HI nih Pak, kan kita pasti mengikuti arus globalisasi, terus dinamika politik mau domestik maupun internasional gitu Pak ya. Nah kan kalau kita lihat anak HI kan sekarang dunia politik di internasional bahkan lebih cenderung ke pemikiran-pemikiran barat gitu Pak, yang semakin liberal gitu ya Pak. Nah mungkin pesan-pesan buat Bapak untuk anak-anak generasi muda untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi yang sekarang yang semakin kompetitif gitu Pak. Oke, mungkin saran saya cuma satu, kalian jangan lupa kalian hidup di mana. Gimana Pak? Kalian jangan lupa kalian hidup di mana. Oh iya, di Indonesia. Kalian jangan lupa kalian hidup di mana. Kalian hidup di Indonesia, terus walaupun kalian ini jurusan hubungan internasional, jangan sampai terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran barat yang cenderung liberal. Karena misal contoh, pemberlakuan HAM di Indonesia dengan pemberlakuan HAM di negara-negara barat itu sangat berbeda. Betul. Ya. Pemberlakuan di HAM itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Contoh misalkan kalau di dalam kita lihat, mohon maaf tanpa mendiskreditkan salah satu kelompok tertentu, misal contoh adalah kelompok LGBT, Ya. itu mereka selalu berlindung di belakang nama besar HAM. Kalau itu udah jelas melanggar nilai sila ke-1 ya Pak. Iya, bahkan sila-sila yang lainnya pun mungkin bisa saja dilanggar kalau misalkan kita maju lebih lanjut. Nah, itulah perbedaan antara Indonesia dengan negara-negara barat. Jadi jangan sampai kalian mentang-mentang HI gitu, kalian harus berpikirnya internasional. Jadi kultur dan naturnya itu harus tetap dijaga. Kita harus paham dengan geopolitik di Indonesia itu seperti apa, geopolitik dan geostrateginya itu kan kita harus sebagai mahasiswa harus cerdas lah. Kalau misalkan di dalam organisasi saya itu kan pemikir pejuang, misalkan kalian harus dalam berjuang itu harus berpikir terlebih dahulu. Kalian harus berpikir sebelum kalian berjuang. Jangan sampai kalian memperjuangkan hal yang sia-sia. Juga kalian jangan juga kalian berpikir tetap kalian tidak perjuangkan hasil pemikiran kalian. Itu mungkin. Tapi Pak biar mungkin saran agar tetap balance gitu Pak, kan karena kita juga kalau harus mau nggak mau mengikuti perkembangan dunia, tapi kita harus juga menjaga nilai negara kita gitu Pak. Ya. Mungkin cara Paling mudah. Ya kan kalau kita tetap kita ingat tinggal di mana itu kan itu udah jelas gitu Pak ya jawabannya. Ya. Oh mungkin lebih ke ini aja, maksudnya kalian harus paham terhadap keilmuan kalian sendiri kan. Ya. Gak mungkin seorang sarjana hubungan internasional ini tidak paham dengan geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Justru dengan kalian paham keilmuan hubungan internasional, kalian juga akan terbawa arus paham juga. Betul. Terhadap kondisi Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian tidak kalau misalkan kalian mempelajari ilmu hubungan internasional dengan benar gitu, ya. Dalam artian kalian tidak salah dalam konsepsi berpikir, kalian tidak salah dalam berperilaku, kalian juga akan berdampingan, tetap terus berdampingan. Tapi jangan mentang-mentang saya bilang kalian harus ingat
kalian tinggal di mana, justru kalian lupa akan keilmuan kalian sebagai calon sarjana hubungan internasional gitu kan. Justru kalian harus menguasai keilmuan kalian sendiri. Betul. Percuma dong misal saya sebagai seorang sarjana pendidikan, tapi saya lebih mengetahui konteks hubungan internasional. Itu kan sama saja saya zolim terhadap keilmuan saya sendiri. Betul Pak. Iya Pak. Gitu. Begitupun kalian itu kan harus mengetahui bagaimana keilmuan hubungan internasional di luar sana, supaya kalian bisa lebih paham bagaimana bersikap gitu kan. Itu mungkin ada yang mau tanya ini? Cukup mungkin Pak ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang untuk tugasnya Pak. Mungkin Bapak sekarang ini Pak baru menyelesaikan tesisnya Pak. Iya, saya lagi persiapan sidang tesis sebenarnya. Oh belum berarti Pak? Belum sidang, tapi lagi persiapan. Tinggal menunggu panggilan aja. Ya mantap tiba-tiba S2 sih Bapak. Semangat Pak ya, semoga lancar Pak. Siap. Kopi lah kita kapan-kapan. Iya Pak. Boleh Pak, boleh. Zuma ya. Jika asa formal teuing Waktunya Pak kemarin teh. Kemarin iya sih Pak, waktu kemarin. Banyak yang ada beda-beda kelas. Iya Pak, ngopi lah sambil diskusi Pak. Bapak tuh sekarang selaku ini Pak, pengurus ketua. Iya. Di cabang Kota Bandung Pak. Iya, cabang Bandung. Nomenklaturnya sih Bandung berarti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, sama Kabupaten Bandung Barat gitu. Oh jadi apa sih Bandung apa? Semua Bandung tuh Bandung Raya. Bandung Raya. Bandung Raya. Ada kawan-kawan juga di Unpas gitu. Cuma ya namanya juga organisasi ya. Ada yang jalan bareng, ada yang gitu Ada yang dualisme. Ya tigalisme Bandung. Sampai demonya Pak kemarin Pak. Kurang ke kongres. Aduh, itu ikut kongres nggak Pak kemarin Asia Afrika Pak? Ya kan saya pelaksana di sana. Oh iya lupa. DPC saya pelaksananya. Yang ribut-ribut di luar apa itu Pak? Nah, itu mah teman-teman saya. Itu ya artinya beriringan sih sejauh ini. Izin ngerokok Pak. Merokok atau sambil ngomong dikit juga kan. Siga dikacewai di dunia mau ulah ngerokok. Bahkan dari dosennya tuh kan nanti wawancara harus ada visualisasi terus dokumen, belum foto juga Pak. Nanti mungkin boleh dicantumin nama bapaknya juga ya Pak ya. Buat boleh. Berarti pakai gelar itu juga Pak? Tuh kudu pakai gelar. Oh, nggak usah pakai gelar. Nggak usah pakai gelar. Oke. Pakai jabatan nggak Pak? Tahu lah. Mahasiswa. Enggak, tapi soalnya harusnya wawancara yang di bidangnya Pak harus ada apa sih namanya? Lengkapnya gitu Pak, harus orang yang expert kata dosennya tuh Pak. Makanya yang paham lah. Ya, bolehlah atur itu mah. Boleh lah. Bebas. Karena apa aja ditulisnya mau diundang. Sebagai guru boleh, praktisi boleh, aktivis boleh, bebas. Berarti Praktisi. Berarti Bapak kenal sama Pak Patir itu Pak? Siapa? Pak Patir yang ini Bawaslu Cimahi. Itu kan alumni kami. Oh, kebetulan kan kami juga kemarin habis Zoom juga sama Pak Patir. Jadi tapi itu beda mata kuliah Pak. Iya. Beda mata kuliah. Ya itu mata kuliah birokrasi kekuatan politik Indonesia. Iya, Mas. Tapi tugasnya kurang lebih sama Pak Fahmi juga kenal. sama Pak Fahmi kenal nggak Pak? Sama Pak Fahmi kenal nggak Pak? Itu kan mantan ketua cabang sebelum saya. Iya, soalnya anak Pak Fahmi juga anak GMNI ya? Iya, sama. Itu dosennya Pak, dosen sekarang Pak. Dosen. Iya. Aduh. Kenal Bapak nggak? Coba aja tanya. Kenal, saya pernah ngobrol. Soalnya dia juga sering diundang jadi panelis debat-debat. Ah, Iya. debat itu kan.
Kemarin juga yang kemana sih Jadi- pemilihan umum di Tasik Yang di Tasik yang ulang tuh Pak. Jadi Bang Fahmi itu Bung. tiga lah Bung. tiga saya, Bahrun, Edo, Fahmi. Nah jadi tiga ketua sebelum saya itu Fahmi. 3 dekade sebelumnya periode Iya, 3 periode ke atas itu Bang Fahmi gitu. Fahmi Iswayudi kan? Iya, Fahmi Iya. Iswayudi. Bener berarti. Fahmi Iswayudi. Nggak salah berarti ngambil Saya dulu. tuh Gimana, Pak? apa ya? Siapa ya dekan fisik ya? Pernah ngobrol dah. Kun Kurat. Kunkurat. Ah ya itu. Oh, Bapak pernah ikut Pernah ngobrol. acara BEM Visip ya tahun kemarin? Dari KC ya? Kreatif apa sih gitu? Apa sih? Medinfo pokoknya. Nah sih anu ngajin yang bikin Kominfo, video ya Pak ya? Kominfo. Oh, ya. Kominfo. Kominfo. Asal lihat di Biasa SG. di sekolah. Ya dari Kita KC. diantar. Barudak ya. Yang nganter lah kali itu. Hari ini banyak kamu saya. Tapi kan banyak Unpas mah kampusnya. Ya. Itu temen ketua BEM Visip saya itu dulu ketua BEM Visip Unpas teman saya dulu seangkatan Oh, yang seangkatan Agi Bapak. dong. Agi Agi. Agi oh, iya terus ya banyak lah teman-teman Visip Unpas. Kalau yang di bawah-bawah bukan udah nggak ngurusin Bapak ya? Misal di organisasi mahasiswa yang di cabang-cabangnya gitu? Atau kenal-kenal juga Pak? Siapa? Sama misalnya pengurus-pengurus dari organisasi Bapak yang cabang-cabangnya gitu juga kenal-kenal Pak? Atau kejauhan itu? Ya sebagian ada. Sebagian ada. Kami juga sempat punya komisariat Visip Unpas. Tapi sekarang juga ada Pak komisariatnya. Ada Di Kancil? ada, tapi- Masih? Ah, Ya, kan itu yang kemarin ngedemo Bapak. itu kan si Reksa nama calon ketua komisariat nah Nah. tapi tenan naon ya kita mah tetap berhubungan baik itu kan hanya karena perbedaan sikap politik aja. Belajar lah, kita masih belajar Saya juga juga masih suka- proses kita berpolitik. Main enggak suka sih pernah beberapa kali main ke Kancil gitu. Ke Halim kan ketuanya Halim kan planting kayak Halim itu Halim ketua A sekarang ini. apa? Itu anu saacana nya. Lain kan. Terus apa lagi tuh? Ya sih Pak. Cukup lah paling Cukup mungkin Pak ya, sharing-sharingnya juga. Ayolah. Makasih banyak Pak ya. siap Pak izin dokumentasi dulu ya Pak. Oh ya, boleh Bisa salah ngomong. Foto aja gimana? caranya bisa Bang kalau bentar. Aku masih MacBook teh. biar enak gitu. Bentar Pak ya. boleh ya. Kita cari dulu caranya. Tanya teman basa-basi. Benar Pak ya. Command jeung shift jeung pencet tilu coba cik command shift Jadi no. eta jeung tilu mana tilu sih Tuh. iya iya nya sok tekan Oh, iya. bener kan Lagi sok yang benar. bentar Bentar Pak ya. bentar apa nih Silakan nanti. 1 2 3. Bentar Pak. shift 1 2 3 oke sekali lagi Sekali lagi Pak. Eh, 1 2 3. oke dari HP sekali sebenarnya Dari HP mungkin sekali. mana tadi HP? Iya, sekarang. Yang mana?